Perkenalkan, nama saya Adelia Lestarina dengan NPM 22110100003 dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mengikuti ujian komprehensif dengan bidang Tauhid dan Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Dr. Ali Murtado, MSI. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu materi dari bidang Tauhid dan Ilmu Kalam dengan materi kaum Murji'ah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab dari kata irji yang berarti laki-laki, yang berarti menangguhkan atau menunda. Mereka yang menangguhkan atau yang memvonis iman atau kufur terhadap orang yang berdosa. Dalam konteks teologi Murji'ah dikenal sebagai suatu golongan yang menangguhkan atau menunda penghasilan terhadap dosa besar seseorang dan menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Contoh penggunaannya dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu araji wa ahohu wa arasil fil madaini hasirin. Yang artinya, mereka berkata, tangguhkanlah dia, wahai Musa, dan saudaranya Harun, dan kirimkanlah ke seluruh kota yang orang-orangnya yang mengumpulkan ahli sihir. Quran Surat Al-A'raf ayat 111. Selanjutnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang selanjutnya, sejarah dan latar belakang munculnya kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah muncul pada masa awal perkembangan Islam sebagai respons terhadap situasi politik dan keagamaan yang penuh konflik di kalangan umat muslim, khususnya pada peristiwa fitnah besar dan perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam suasana politik ini yang penuh dengan pertikaian itu, mereka memilih untuk tidak menghakimi mana yang benar dan mana yang salah, serta menyerahkan semua kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dengan demikian, Murji'ah bertujuan untuk meredam perpecahan umat muslim dan menekankan akan pentingnya persatuan serta tidak mudah mengkafirkan sesama umat muslim. Pokok ajaran Murji'ah. Ajaran Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja atau arja'ah yang diaplikasikan dalam banyak persoalan yang dihadapinya, baik persoalan politik maupun persoalan teologis. Di dalam bidang politik, doktrin irja diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Oleh sebab itu, kelompok Murji'ah dikenal pula sebagai the Quietists, kelompok bungkam. Sikap ini akhirnya berimplikasi begitu jauh sehingga membuat
Murji'ah selalu diam dalam persoalan-persoalan politik. Berkaitan dengan doktrin-doktrin teologi Murji'ah, Harun Nasution menyebutkan terdapat 4 ajaran pokoknya, yaitu yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim hingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang Muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman lebih utama daripada amal. Yang keempat, memberikan pengharapan kepada Muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dipahami bahwa doktrin-doktrin ajaran Murji'ah tentang iman sangatlah lunak, bersifat irja, menangguhkan ketentuan hukum orang yang berdosa besar dan tidak ekstrim seperti kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Selanjutnya, terdapat pandangan kaum Murji'ah terhadap iman dan amal. Murji'ah menempatkan iman sebagai keyakinan batiniah, sedangkan amal hanyalah sebagai pelengkap yang tidak mempengaruhi status keimanan. Hal ini bertolak belakang dengan Khawarij yang menyamakan dosa besar dengan kekufuran seseorang. Selanjutnya, terdapat pengaruh dan perkembangan kaum Murji'ah. Ajaran Murji'ah sempat memiliki pengaruh yang luas, terutama di kalangan umat Muslim yang menginginkan stabilitas sosial dan politik, dan menghindari perpecahan karena urusan dosa. Beberapa pemikiran Murji'ah tentang toleransi dan keimanan tanpa syarat amal terus mempengaruhi pemikiran Islam, terutama dalam mazhab Hanafi. Kaum Murji'ah pada mulanya juga ditimbulkan oleh persoalan politik. Tegasnya, persoalan khilaf yang membawa perpecahan yang dijalankan umat Islam setelah Utsman bin Affan mati terbunuh. Seperti kaum Khawarij yang mulanya penyokong Ali, tapi kemudian berbalik menjadi musuh. Karena adanya perlawanan ini, para penyokong yang setia kepadanya bertambah keras dan kuat, dan akhirnya membentuk golongan lain yang dikenal sebagai Syiah. Kata Murji'ah dapat mengandung arti lain, yaitu memberi pengharapan. Orang yang berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, mukmin, dan tidak akan kekal di dalam neraka. Memang memberi pengharapan kepada yang berbuat dosa besar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada juga pendapat bahwa nama Murji'ah diberikan kepada golongan ini, bukan karena mereka menunda penentuan hukum terhadap orang Islam yang berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan kelak, tetapi karena memberi pengharapan bagi orang yang berbuat dosa besar untuk masuk surga. Salah satu tokoh besar kaum Murji'ah adalah Abu Hanifah. Di dalam hal ini, Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Yang pertama, iman adalah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Yang kedua, iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang. Dan yang terakhir, tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Murji'ah sering kali dikritik karena dianggap meremehkan amal dan dapat membuka jalan bagi sikap permisif terhadap maksiat. Namun, Harun Nasution mencatat bahwa keberadaan Murji'ah juga menjadi penyeimbang atas pandangan ekstrim Khawarij. Selanjutnya terdapat aliran-aliran Murji'ah.
Kaum Murji'ah terbagi ke dalam beberapa aliran, yang secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Murji'ah moderat adalah kelompok yang masih dianggap dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpendapat bahwa iman terdiri dari keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan. Namun, amal tidak menentukan sah atau batalnya iman. Dengan kata lain, orang yang melakukan dosa besar tetap dianggap sebagai mukmin, meskipun berdosa dan disebut dengan fasik. Di sisi lain, Murji'ah ekstrim atau Gulat al-Murji'ah memiliki pandangan yang jauh lebih liberal, yaitu bahwa iman cukup dengan keyakinan atau ucapan saja, tanpa perlu disertai amal. Bahkan, sebagian dari mereka berpendapat bahwa iman para nabi sama dengan iman pada orang awam. Selama keduanya mengucapkan dua kalimat syahadat, pandangan ini dinilai menyimpang karena meremehkan pentingnya amal dalam Islam. Tokoh-tokoh yang sering dikaitkan dengan pandangan ekstrim ini antara lain Ghailan ad-Dimashqi dan Jahm bin Safwan. Selanjutnya, terdapat penilaian Harun Nasution mengenai kaum Murji'ah. Yang pertama, kaum Murji'ah memberikan kontribusi yang positif dalam mengembangkan pandangan ekstrim seseorang seperti kaum Khawarij. Yang kedua, kaum Murji'ah membantu membentuk dasar-dasar pemikiran toleransi dalam Islam. Yang ketiga, namun Harun Nasution juga mengkritik terdapat beberapa versi ekstrim Murji'ah yang terlalu menyepelekan amal dan bisa berdampak negatif dalam pembentukan moral-moral umat muslim. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam presentasi kali ini ialah kaum Murji'ah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang muncul sebagai respon terhadap konflik politik dan keagamaan di awal sejarah Islam. Mereka dikenal sebagai dengan pandangannya yang moderat dalam menghadapi persoalan iman dan dosa-dosa besar, yakni tidak mudah mengkafirkan pelaku dosa besar dan menyerahkan penghakimannya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Inti ajaran Murji'ah ini ialah pemisahan antara iman dan amal, di mana iman dianggap cukup dengan keyakinan dan ucapan, sementara amal bukan penentu keimanan seseorang. Aliran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Murji'ah moderat yang masih mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, Murji'ah ekstrim yang dianggap menyimpang karena mengabaikan peran amal secara total. Meski sebagian pemikirannya dinilai positif karena mendorong toleransi, pandangan Murji'ah juga mendapatkan kritik karena berpotensi melemahkan semangat-semangat beramal dalam kehidupan beragama. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.